Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa renungan hari ini sudah memasuki hari ke-11. Hari ini kita mau merenungkan tentang dosa, tentang pertobatan. Kita mau belajar dari para pemungut cukai, bagaimana perjumpaan mereka dengan Yesus lalu melakukan satu pertobatan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari ayat yang barusan kita baca, dari ayat 14. Di ayat 14 itu ada firman yang berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Ini satu tawaran. Ini satu ajakan. Di mana Yesus datang kepada orang berdosa, pemungut cukai yang dikatakan orang berdosa tadi, Yesus melakukan satu penawaran. Sama, hari ini juga Yesus memberikan satu penawaran kepada kita, satu ajakan kepada kita. Ikutlah aku. Di dalam kalimat ikutlah aku itu ada satu tawaran, jangan berbuat dosa lagi supaya kita keluar dari perbuatan dosa. Di ayat 17 dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan untuk orang berdosa." Nah, tadi di awal saya katakan kita adalah orang berdosa. Untuk kitalah Yesus datang, dan tawaran itu juga untuk kita. Ikutlah aku. Nah, terserah kepada kita mau ikut atau tidak. Tawaran ini membawa kita keluar dari belenggu dosa yang selalu kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita keluar? Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima tawaran Yesus itu? Lukas 5 ayat 32 dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka melakukan pertobatan." Supaya bertobat. Jadi hari ini Yesus mengundang kita supaya kita bertobat. Artinya supaya kita keluar dari belenggu dosa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kasih juga melihat firman yang lain yang saya ambil dari Lukas 19. Lukas 19 kalau Bapak Ibu baca satu perikop itu ada di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, tentang Sakius. Saya mau mengambil tentang pertobatannya aja di ayat 8. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Setelah ada perjumpaan antara Yesus dan Sakius, di mana Sakius membuka hati, menerima tawaran Yesus, lalu yang terjadi adalah ini. "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kalimat seandainya ada orang yang aku peras, Sakeus bukan mau membela diri, mau membenarkan diri. Seandainya ada, aku kembalikan. Enggak seperti itu. Tetapi dia satu pertobatan. Artinya apa? Sakeus tidak lagi terikat dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Dia mau keluar dari situ. Dan dia tebus perbuatan dosa itu dengan cara mempersembahkan setengah dari hartanya dan mengembalikan seandainya ada yang dia rugikan. Artinya apa di sini? Permohonan maaf, pengampunan, dan penyerahan diri kepada Tuhan, siap dituntun oleh Tuhan, siap menerima ajakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita sambut ajakan Tuhan, ikutlah aku.
Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ikut Engkau. Dan hari ini kita lakukan satu pertobatan, kita tidak lagi mengulang perbuatan-perbuatan dosa kita, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, maupun kelalaian. Tuhan Yesus memberkati.